Halo guys, di video kali ini kita akan membahas chapter 17 terkait dengan activity resource usage, model, dan tactical decision making. Oke, nah kita bahas dulu tentang tactical. Oke, ini aja, decision making. Nah, tactical decision making ini dia kayak apa ya, proses memilih di antara berbagai alternatif, ya dengan biasanya sifatnya jangka pendek atau terbatas. Ya, jadi dia semacam keputusan, ya kita harus mengambil keputusan yang memang sifatnya jangka pendek, ya, dan terbatas. Nanti kita akan belajar beberapa contoh dari tactical decision makingnya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya tactical decision making ini pasti dia sifatnya adalah jangka pendek. Yang kedua, dia bisa untuk mendukung tujuan jangka panjang, skalanya kecil, tapi punya efek dampak atau yang tinggi gitu ya. Nah, secara teori untuk tactical decision making ini dia punya enam apa namanya enam tahapan. Yang pertama, em, ident kita harus bisa mengidentifikasi masalah. Yang kedua, tentukan alternatif, analisis cost and benefit. Terus kita nanti bandingkan, ya, antara biaya cost and benefitnya. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan faktor kualitatif. Baru nanti kita em, pilih, ya. Di sini ada contoh. Contohnya itu, misalkan kita pengen ini contohnya apel ya. Jadi di sini dikasih contoh kalau ternyata ada apel yang 25% apel yang dipanen, ini dia bentuknya kecil dan aneh. Sementara kan mungkin dari panennya mereka biasa ngejual dengan yang misalkan yang besar dan bentuknya bentuknya sesuai standar lah gitu kan. Nah, soalnya 25% ini mau diapa, mau dikemanain? Kita punya berbagai alternatif. Yang pertama, apakah kita jual ke peternak babi? Nah, ini bisa kita eliminasi karena kita nggak tahu apakah di situ ada yang minta nggak. Kalau kita cuma ngejual, kalau nggak ada minta, ya percuma. Yang kedua adalah kita coba ngejual, ya kita masukin dalam 5 kantong ke ke supermarket, ya kita masukin ke supermarket siapa tahu dia mau beli. Yang ketiga, em, kita mungkin bisa untuk bikin apple sauce gitu kan, saus saus apel. Yang keempat, kita bisa bikin apa, jadi isi pie, cuman kita ada alatnya nggak. Yang kelima, kita bisa continue dumping practice yang kelima ini kita ngebuang apelnya. Ya, otomatis alternatif pilihan yang bisa kita pilih itu ada di poin nomor nomor harusnya sih nomor 2 ya, nomor 2 dan nomor 3 gitu. Ya, jadi kita mending
mending ke supermarket atau kita bikin jus apel itu yang kemungkinan yang bisa jadi potensi untuk bisa diterapkan. Karena yang 145 itu agak susah. Nah, baru kita lakukan analisis cost benefitnya. Ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada revenue dan cost, jadi keuntungan ketika kita pengen ngejual ke supermarket sama bikin apple sauce. Ternyata setelah dianalisis, ini dia punya perbedaan dari profit di mana kalau yang net benefit ini dia yang dikirim ke supermarket itu untungnya cuma 0,21 per poundsnya ya kayaknya. Nah, kalau ke Apple Sauce itu untungannya 0,25. Nah, langkah selanjutnya kita harus ini kan dari sisi kuantitatif, dari sisi keuangan kita juga harus mempertimbangkan dari sisi apa kualitatif ya. Di kualitatif ini kita lihat kalau misalkan kalau kita ke supermarket kita punya beberapa faktor ya, kita lihat dari sisi pengalaman. Oh, ternyata perusahaan punya pengalaman nih untuk dia biasa jual ke supermarket. Yang kedua, risikonya rendah ya, karena dia cuma cukup ada apa ya, dia nggak ngolah bentuk ke macam-macam lagi ya. Jadi dari apel ini dia cuma bungkus terus dikirim supermarket. Em, Terus dia nggak memerlukan ahli atau tambahan orang ya untuk melakukan misalkan pengecekan atau quality, atau dia nggak perlu tenaga kerja tambahan dan sebagainya. Modal juga dia nggak terlalu besar. Strategi ya ini sih jelas ya. Nah, tapi kalau kalau kita bikin sos apel, perusahaan ini bisa jadi dia nggak punya pengalaman untuk membuat sos apel ya. Yang kedua adalah ada risiko tinggi. Untuk yang sifatnya sales itu kan banyak risiko gitu kan. Kalau Apple ini kan dia langsung kita kirim ke supermarket, ya risikonya di supermarket itu yang ngejual gitu. Nah, yang penting kita jual ke supermarketnya dalam keadaan segar. Terus modalnya juga mungkin perlu besar, perlu knowledge, perlu pengetahuan dan sebagainya. Dan dia pasti perlu ahli atau perlu tenaga ahli yang profesional. Maka kalau kita lihat dari kuantitatif, seharusnya kita akan milih apple sauce. Tapi kalau kita mempertimbangkan kualitatif, sebaiknya kita akan memilih baggage ini yang kita kirim ke supermarket. Karena untungnya juga nggak terlalu, selisihnya nggak terlalu besar, 0,04. Yaitu contoh dari penerapan pengambilan keputusan. Oke, sekarang kita masuk ke relevan cost dan revenue. Nah, ini penting ya. Relevan dan irrelevan itu nanti ya, kata kuncinya kita harus tahu relevan cost ini pasti nanti akan terhubung ke apa yang namanya pengambilan keputusan ya. Jadi relevan cost ini kan termasuk cost-cost ya. Jadi dia cost-cost yang nanti akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Itu kata kuncinya biar gampang. Di mau cost atau revenue juga sama. Nah, lawannya relevan cost itu adalah irrelevant cost. Irrelevant cost ini dia nggak akan berpengaruh. Cost-cost yang tidak akan berpengaruh apapun keputusan kita atau perusahaan ambil. Contohnya apa? Yang pertama, ini kita bisa sebut eh, pas cost ya. Di sini dia apa ya bahasanya? Pas cost. Pas cost itu biaya masa lalu. Contohnya apa? Contohnya depresiasi.
Depresiasi kan ini dari tahun nol misalkan, jangan sampai tahun selesainya depresiasi. Nah, ini nggak akan berpengaruh mau keputusan apapun yang perusahaan ambil, depresiasi akan tetap kita jalankan. Nah, itu contoh dari irrelevant cost. Beda dengan misalkan tadi apa ya contohnya? Kalau relevan cost itu contohnya pasti biaya material sama upah. Ya, biaya ini bisa tidak terjadi kalau apa? Kalau kita beli, kita pengen barang A misalkan, kita pengen barang A, barang A ini bisa kita dapatkan dengan dua cara. Kita mau jual, sorry, kita mau beli atau kita mau bikin sendiri. Nah, ketika kita pengen bikin sendiri, kita akan keluarin material dan upah. Nah, ketika kita pengen beli ya kita cuma keluarin biaya untuk beli dan mungkin ongkos misalkan. Oke. Artinya apa? Artinya material dan upah ini dia termasuk relevan cost karena dia akan mempengaruhi keputusan. Jadi material sama upah ini bisa tidak terjadi kalau misalkan kita mengambil keputusan untuk membeli. Nah, konsepnya gitu. Jadi relevan irrelevan itu nanti pengaruhnya ke pengambilan keputusan. Di sini contohnya apa juga? Satu lagi, ini kan pas cost. Ada juga misalkan kita sewa misalkan. Sewa itu nggak ngaruh mau kita produksi, mau kita ada keputusan beli, mau nggak beli, atau mau nerima special order atau enggak, itu sewa akan tetap kita bayarkan. Nah, ini contoh dari eh, relevan irrelevant cost. Nah, kenapa kita perlu memisahkan relevan irrelevant cost? Karena nanti ini dipakai untuk apa ya perhitungan dalam pengambilan keputusan. Yang irrelevan ini kita tidak akan pakai. Ini sudah pasti kita nggak akan pakai. Oke, kita sekarang masuk ke um, relevant cost. Udah, oke. Nanti juga ada istilah yang namanya um, fleksibel. Ini tambahan ya. Istilah yang namanya flexible resource sama yang kedua adalah committed resource. Nah, flexible resource ini jadi dia apa ya? Em, Bisa dikatakan, coba kita cari. Ini nggak ada definisi detailnya. Jadi ini kayak sumber daya yang kita habiskan, ya, sumber daya yang kita habiskan yang nanti em, akan mempengaruhi terus akan mempengaruhi keputusan ya melalui apa namanya melalui dia sifatnya relevan atau irrelevan gitu ya. Kalau fleksibel kan dia disesuaikan sesuai kebutuhan kan kalau fleksibel itu. Jadi benar-benar fleksibel gitu disesuaikan kebutuhan. Kalau committed resource ini dia diperoleh di muka terus dalam jumlah besar dan untuk jangka waktu panjang. Sama ini juga ada relevan dan irrelevan. Ini kayaknya nggak usah kita terlalu berdalam ya. Nanti kita akan bahas mungkin kalau udah ketemu dalam soal. Nah, kita mungkin masuk ke materi berikutnya, yaitu pertama pengambilan keputusan melalui make or buy decision. Jadi tadi ya,
kita pengen satu barang, perusahaan tuh pengen satu barang, barangnya ini dia bisa apa namanya? Bisa ada dua opsi nih, make and buy decision. Ini yang pertama. Dia bisa bisa ada opsi, misalkan pengen barang apa ya, contohnya ya. Misalkan pengen pengen meja. Meja ini bisa kita dapat melalui dua cara. Yang pertama apa? Kita buat sendiri. Yang kedua adalah kita beli. Nah, ya, ini kita bandingkan nih nanti. Kalau kita buat sendiri, kita pasti ya ada komponen biaya namanya direct material, direct labor, sama overhead. Kalau kita beli beli itu pasti kita ada punya biaya beli, biaya beli mejanya. Ya, ini kayak beli ke pihak luar. Nah, ini juga ketika kita mengambil keputusan untuk membeli atau menjual, menjual atau membeli, maka sorry, membikin atau menjual, sorry, bikin atau beli sendiri. Nah, kita harus menghitung untung mana sih gitu ya. Maksudnya untung, maksudnya bukan untung sih, jadi kayak lebih efisien mana costnya. Jangan-jangan cost untuk beli lebih murah dibanding cost untuk bikin. Nah, ini kita harus analisis. Yang pertama adalah kita hitung dulu. Di sini ada contoh, ada komponen, segala komponen, uh, dia 4,85 kalau kita bikin sendiri, tapi kalau kita beli dari luar, itu 4,75. Nah, ini dia butuh berapa ya? Dia butuhnya, eh, dia butuh 100.000 unit kayaknya. Ya, dia butuh 100.000 unit. Nah, ini nggak semua biaya, ini kan biaya untuk beli ya. Di sini biaya untuk beli yang 0,5, 2 sama 0,90 sama 1,5. Ini dia nggak semua kita masukin. Kita harus hitung dulu mana mana yang relevan sama irrelevan. Yang sudah jelas tidak irrelevan adalah fixed overhead. Fixed overhead ini kenapa tidak relevan tadi ya? Dia tidak akan mempengaruhi keputusan. Jadi kalau misalkan mau berapapun atau mau sorry, mau apapun keputusan perusahaan itu nggak akan berpengaruh. Fixed overhead itu akan tetap keluar sehingga dikatakan irrelevan. Nah, maka nanti kita akan membandingkan 50.000 itu dapat dari mana dari sini 0,50 dikali 100.000 karena dia butuh 100.000. Ketika dibandingkan ternyata kalau kita bikin kita ngeluarin biaya 380.000. Kalau kita beli kita ngeluarin biaya 475.000. 475.000 itu dari mana di sini? Kalau dia ngebeli itu kena 4,75. Nah, berarti ini keputusannya apa? Sebaiknya kita beli ya. Sorry, sebaiknya kita bikin sendiri. Nah, itu contoh cost make and buy decision. Nah, make and buy decision ini juga bisa dikombinasikan dengan yang namanya ABC ya. Ingat ya, di make ini dia punya direct material dan direct labor dan overhead ini dia bisa menggunakan ABC costing. Sorry, ABC, activity based costing. Ya. Nah, ini. Jadi ini bisa di breakdown menggunakan ABC.
Oke. Nah, tadi ya dia bisa dikombinasikan dengan ABC costing. Oke, selanjutnya adalah keep or drop decision. Nah, keep or drop ini maksudnya gini, kita kan kadang punya beberapa, sorry, di draw, keep or drop. Kita punya beberapa macam apa ya namanya? Lini bisnis. Ya, misalkan kita punya lini bisnis atau segmen bisnis A, B, C, dan D. Nah, tidak semua segmen bisnis ini menguntungkan. Ya, ya setelah kita analisis sales sama um, cost-nya, ternyata yang B misalkan negatif nilainya, yang lain positif apa profitnya. Nah, kita harus berpikir apakah segmen B ini harus kita drop. Nah, kalau kita drop ada efeknya nggak? Kadang ketika kita ngedrop ini B, penjualan yang lain, sales yang ini kan ada salesnya gitu ya. Ini ada salesnya, ada costnya, ada salesnya. Nah, kadang kalau kita ngapus yang segmen ini kita mau tutup aja gitu. Nah, segmen ini nanti akan em, biasanya akan mempengaruhi ke penjualan-penjualan lain. Ya, biasanya karena ada orang misalkan dia dia awalnya segmen B, ya dia awalnya segmen B yang yang dia juga customer segmen C dan D gitu. Jadi dia nggak mau beli C dan D kalau dia nggak mau beli B. Bisa aja kayak gitu. Sehingga kalau B dihapuskan, ini C dan D bisa ada potensi turun pendapatannya. Ya, kita langsung masuk ke contoh soal di sini. Ada yang namanya basic GPS, runner GPS sama chart plotter. Jadi ini semua analisis um, fixed cost, variable cost sampai dengan operating income. Nah, kalau secara konsolidasi, sorry, kalau secara satu-satu basic GPS ini merugikan nih 19.000 nih. Kita pengen memutuskan sementara yang runner dan chart ini dia untung cukup besar. Nah, secara konsolidasi kita masih untung 238 sih, masih positif. Kita akan mencari keputusan apakah kita akan menghapus si basic GPS ini atau tidak. Pertama kita lihat ada nggak efek dari penghapusan itu. Ternyata di sini eh, ada keterangannya, terutama di nomor 4 karena nomor 2 dan 3 ini cuma menghitung keep or drop-nya. Ya, kalau kita drop ini ya otomatis kita akan operating income kita akan naik 19.000 harusnya. Nah, di sini ada keterangan bahwa kalau misalkan kita menutup si basic GPS ini, itu ada potensi kita akan kehilangan 10% dari yang runner GPS sama yang dan 2% dari chart GPS. Jadi akan turun nih. Yang awalnya volumenya 980 salesnya itu akan jadi 882. Karena kenapa tadi? Karena basic GPS itu mungkin ada orang yang beli beli runner dan chart ini karena basic gitu. Ketika basic dihapus, ya ngapain saya beli runner dan chart? Mungkin kayak gitu. Sehingga ini ada efek 10%. Nah, ketika kita hitung, kita nolkan semuanya basic GPS-nya, kita hitung konsolidasinya dan efek-efeknya. Di sini ada efek apa lagi? Oke, cuman dua efek. Maka terlihat bahwa operating income kita malah jadi 175.000. Karena kita fixed cost ini lumayan besar ya.
ya fixed cost di sini. Jadi kalau kita ada penurunan sales di sini, ini akan sangat berdampak besar terhadap operating income. Di sini ada perbedaan em, operating income ketika kita mempertahankan basic GPS, kita akan untung 238.400. Ketika kita ngedrop ini, kita akan untung 175 sehingga kita akan rugi 63.000. Maka sebaiknya ini kita memutuskan untuk mempertahankan si basic GPS ini. Nanti tinggal basic GPS aja kita strategi marketingnya kita akan kuatkan gimana untuk cara um, menaikkan volume atau nanti coba nih iklan atau biaya yang di sini ada yang bisa kita kurangin nggak? Nah, itu jadi solusi salah satu solusi untuk biar secara keseluruhan perusahaan bisa untung. Oke, yang ketiga adalah special order. Special order ini jadi dia kayak apa ya? Misalkan gini, gampangnya apa ya? Kita kita kan bulan perusahaan tuh ngeproduksi Januari, Februari, Maret. Misalkan kita ngeproduksi sepatu dengan peralatan, dengan mesin, dengan material kita itu eh, jadi direct material, direct labor sama overhead kita semuanya kita keluarin, kita bisa memproduksi 10.000 sepatu. Walaupun yang kita jual mungkin cuman 8.000. Ini juga sama 10.000. Ini kita jual 8.000. Maret 10.000. Ini kita jual 8.000. Nah, berarti kan kita punya apa ya? 2.000 itu yang kita namakan idle capacity. Yang nggak dipakai nih 2.000. Bukan produksi sih, maksudnya ini kayak kapasitas kita ya. Kapasitas kita. Jadi kapasitas perusahaan ini dia bisa bisa memproduksi 10.000. Maksimal produksinya 10.000 ya. Ya, tapi dia cuma bisa ngeproduksi atau jual 8.000. Ya, dia nggak maksimum nih memanfaatkan apa namanya tenaga tenaga kerja terus sama siapa namanya mesin dan sebagainya. Sehingga nanti ada nganggur 2.000. 2.000 ini ternyata sometimes ada eh, orang lain, customer lain yang pengen custom apa pesan. Ya, jadi ini kan dijual ke ordinary customer. Jadi customer yang biasa lah, yang bisa ini. Nah, ternyata ada yang yang pengen pesen gitu ya di pihak lain ya. Pihak X misalkan pengen pesen, aku pengen pesen custom dong. Nah, custom 2.000 sepatu. Nah, sepatu. Kita harus analisis apakah dengan kita harus bisa analisis ini kita sebaiknya menerima 2.000 ini atau menolak. Karena mungkin kalau kita lihat dari kapasitas mesin kita, kita masih mampu kok memaksimalkan sampai dengan 2.000 ini. Ya, karena kan kita maksimal 10.000. Jadi bisa aja 2.000 ini kita daripada nganggur, mending jadi cuan kan gitu. Ya, ya terima aja lah ini si special order gitu ya. Biasanya sih Pak special order sifatnya dia agak cepat dan dia ada custom biasanya dan dia sifatnya jarang-jarang. Mungkin dalam 1 bulan, 3 bulan ini mungkin misalkan cuma 1 kali ada special order. Ya, itu kita harus pertimbangkan kita akan nerimanya atau enggak. Nah, kita langsung masuk ke soal. Oke. Di sini ada biaya-biaya. Ya, ingat ya, ketika ada suatu keputusan, kita harus mempertimbangkan yang namanya relevan dan irrelevan. Oke. Di sini ada biaya-biaya. em, kita di sini ada informasi kalau kapasitas kita itu 10 juta, 10 juta ya. Ini apa sih maksudnya? Intinya kita bisa memproduksi 10 juta, tapi kita eh, baru memakai kapasitas kita tuh 80%. Sehingga ada 20% atau 2 juta yang setidaknya atau apa ya sebentar ya.
Oh ya benar, di sini dia dia 10 juta. 10 juta itu intinya baru 80%-nya. Jadi ada 20% yang kayak masih nganggu, masih kayak nggak diapa-apain perusahaan, mau di eh, mau dijual mungkin kita cuman batasnya segitu gitu kan. Sehingga ada orang lain yang pengen dengan mesen dong, tapi harganya di sini ada perubahan kayak dia mau beli jadi mau beli si es krim kita dengan harga 1,75. Padahal ya. Nah, ini ya jadi kayak contoh di sini 8.000 ini dia jualnya pasti misalkan harganya 150. Nah, kalau special order yang 2.000 sisa ini biasanya dijual dengan harga lebih murah. Misalkan cuma dijual 100. Sama kayak kasus ini. Dia 2.000 2 jutanya itu si pihak ketiga ini minta, aku minta dong 2 juta, mau mau pesen dong 2 juta. Tapi harganya turun ya jadi 1,75. Ya perusahaannya harus menghitung apakah dengan dengan harga segitu itu perusahaan masih untung. Ya kita lihat faktor kuantitatif dan kualitatifnya. Nah ternyata em, harga normalnya itu 2,50, jadi lumayan ya, lumayan. Nah kalau kita hitung di sini ya perusahaan akan ada ketambahan profit ya, karena kan dia tadi cuman kapasitasnya 80%. Ini dijual tadi. Nah, 20%-nya dia nganggur. Dia pada nganggur jadi cuan. Otomatis dia akan dapat ketambahan em, dari 20% atau 2 juta ya di sini pesanan tadi. Sehingga kalau kita hitung, hmm, kalau bisa kita hitung kita akan untung 271.500. Nah, di sini kan ada komponen distribution sama commission ini nggak masuk ke perhitungan. Kenapa? Karena di sini ada keterangan. Special order will not require commission and or distribution. Jadi dia nggak nggak akan ngaruh. Jadi mau ada special order atau nggak ada special order, komisi dan distribusi itu akan tetap jalan. Oke, jadi dia nggak akan ngaruh. Distribusi itu akan dan komisi itu di sini em, karena ada keterangan the buyer will pick up the order at first Plus Cream Factory. Jadi dia akan langsung ngambil gitu di pabriknya. Jadi ini nggak akan ngefek sebenarnya, nggak relevan, irrelevan bahasa gampang. Dan fixed cost itu ingat ya, segala bentuk fixed cost ini kalau nggak ada keterangan dia harusnya masuk ke irrelevan. Nah di sini nggak ada fixed cost sama commission dan distribusi, sehingga kita bisa untung 271.500. Cuman ya kita harus lihat efek non finansial ya. Pasti nanti pelanggan normal yang biasanya dijual harga normal itu akan apa mungkin akan komplain kenapa kenapa ke sana jualnya 100 lebih murah. Jadi itu akan mempengaruhi dari sisi kualitatifnya. Nah, kalau yang ini split up ini mungkin sudah dibahas, nanti buka aja di YouTube chapter 7 itu detail terkait dengan split off ini termasuk metode-metodenya. Ya, ini nggak akan dibahas di sini. Nah, paling itu untuk video kali ini. Kita akan lanjut nanti ke video chapter berikutnya. Terima kasih.